Kenapa harus tahu dulu permasalahannya, perdebatannya sebelum kalian bisa berpikir? Kira-kira kenapa kita perlu tahu pemikiran itu sebelum bicara metode? Kalian tahu metode? Anyone has an idea what method is? Apa itu metode? Tahu metode apa? Jadi metode itu adalah satu cara yang kita pakai, salah satu jalan buat mendapatkan tujuan secara efisien. Anda benar ya. Jadi metode itu cara ya. How you get to your destination. Jadi misalnya kalian mau ke kampus pagi-pagi ya. Ada yang naik kendaraan pribadi? Ada? Coba dibagi dua. Ada yang kendaraan pribadinya motor? Ada yang pribadi motor? Anak-anak coba. Ada yang naik kendaraan pribadi mobil? Ada? Ada yang pakai kendaraan umum? Mungkin online masuk pada umum ya, karena kalian berbagi. Ada yang online? Mungkin anak-anak yang online? Ada yang jalan kaki? Saya mau nanya, kenapa memilih jalan kaki? Kedua, lebih simpel, nggak perlu maintenance setiap bulan atau harus beli bensin. Ketiga, lebih praktis dan cepat. Oke, jadi kalian bayangkan untuk satu tujuan yang sama, menghadiri kelas, kalian punya beberapa cara. Ya, nah, it's the same logic ya. You have your goals, you have your aims, you have your destination. But the way you go there is different based on positioning ya. Mungkin kalau dilihat lebih jauh ada kelompok yang memang lokasi di tempat tinggalnya lebih dekat gitu ya. Jadi mungkin jalan masih bisa terkejar gitu. Mungkin memang bukan yang tempat tinggalnya jauh misalnya. Lalu ada yang mungkin memang suka gitu ya, merasakan membawa kendaraan sendiri lebih bebas. Dari sini bisa sana. Dan memang ada yang mungkin dan suka gitu ya merawat kendaraan. Ada juga yang hobi misalnya. Itu ada kelompoknya sendiri. Ada juga yang mungkin justru mereka lebih santai dari kebutuhan merawat ya. Dan lebih suka untuk dilayani mungkin ya. Jadi udah kita naik kendaraan umum. Bayar, walaupun mungkin jadi lebih enak makan siangnya atau jajannya atau apa ya, karena ada kelompok transport. But my point is that only when you know where you locate yourself, then you will make the best method ya. So there is not only one way to go to some destination. That's the thing that I want to highlight. Jadi minggu lalu itu kita perlu menggali lebih banyak tentang apa sih yang menjadi masalah, apa sih yang menjadi kondisi, apa sih yang menjadi situasi. Sebelum kita bicara gimana cara ke sana. Kebayang ya maksudnya ya?
Jadi metode itu bukan satu baku semua, tapi kalian perlu kritis mana metode yang paling baik. Justru kita menggali juga sebanyak mungkin pemikiran dulu ya. Apa sih gitu, masalahnya apa sih? Untuk bisa mencari cara mencapai tujuan kita. Oke. And this is what we call about repeatedly about design. Design is actually the way we try to respond to a problem. Jadi kita bikin masalah dulu. Masalahnya apa ya? And in solving problems, there are overlapping areas. The first one is implementation. This is actually overlapping. So you can see the yellow one is implementation. There is also inspiration and ideation. Jadi pertama, inspirasi ini tadi ya, kita bicara masalah. So problems and opportunities come together. Jadi masalah dan kesempatan itu datang bersamaan sebenarnya. Jadi yang kayak kalian anggap masalah sebenarnya mungkin itu sebenarnya kesempatan kalian. And that actually triggers the possibility of solution ya. Jadi kalau sudah ada masalah yang akhirnya kita bisa temukan itu adalah sebuah kesempatan, itu adalah sebuah peluang. Disitulah ada dorongan untuk mencari solusinya. Jadi kalau selama dianggap masalah tidak akan ada solusinya. Seakan-akan gitu ya. Ideation, proses mengembangkan dan mengevaluasi. So once you get the idea, then you start to really question whether this is the best possible ideas or there are actually more ideas coming. This is very important because designers used to always question and working a lot with ideas. Perhaps we can see how many designers are idealis ya. Jadi orang-orang yang sangat idealis gitu ya para desainer. Karena kalau tidak mau mereka perlu menggali sebanyak ide sebelum bisa menemukan pemecahan yang terbaik. And then implementation ya, implementasi. Jadi membawa hasil karya pada penggunaan masyarakat. So you know how to work with that ideas. Jadi tidak berhenti di idea ya. Ada fase berikutnya untuk bagaimana mendeliver idea itu untuk berwujud ya, menjadi wujud. Kemudian bisa bertemu dengan usernya ya, pengguna. So we have this triangle, and again in design ya, specifically in arts. There is some kind of different understanding about how to see problems and solutions. Last week we discussed a little bit about divergent thinking and convergent thinking. Ada yang tahu bedanya divergent dan convergent? Ada yang belajar fisika ya kemarin ya? Ada yang ingat mungkin lensa convergent, lensa divergent? Apa itu convergent? Siapa yang bisa jelaskan? Apa itu divergent? Can you share? Ya, apa itu divergent? Apa itu convergent? Divergent itu dia lebih mengekspor banyak aspek. Kalau convergent itu lebih fokuskan pada satu hal. Nadia, menurut Nadia, divergent itu yang meluas ya. Kalau convergent itu yang justru makin fokus ke satu hal gitu ya. Oke. Menurut kamu
apakah divergen dan konvergen menurut Nadia sudah benar, atau apa pendapat kamu tentang konvergen dan divergen? Udah benar? Aku setuju. Setuju sama apa yang dibilang. Kalau tadi kalau konvergen itu dia kayak divergen itu dia ke kayak kalau konvergen itu apa yang sebenarnya Oke, Pinon. Jadi menurut Pinon kalau yang divergen itu dia meluas dulu, terus ke satu. Kalau yang konvergen langsung ke satu. Oke. Kalau tadi benar ya, tadi juga sama ya. Ada yang punya pendapat lain konvergen divergen? Kalau menurut aku, pendapat aku, konvergen divergen ini adalah hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita sedang ingin menyusun suatu pemecahan masalah, kita harus memikirkan solusi yang divergen dan konvergen. Maksudnya apa? Jadi kita pertama-tama itu harus istilahnya kayak divergen atau mengeksplorasi secara meluas dulu, baru nanti kita konvergenkan, baru nanti kita fokuskan atau kita perjuangkan terhadap satu isu atau solusi tertentu. Baru setelah itu kita bisa, karena udah tahu fokusnya mau apa, baru kita bisa lebih brainstorming lagi gitu, kurang lebih. Benar lagi ya. Oke, terima kasih. Thank you for sharing ya, all of you. This is something that maybe you will understand more in time when you are doing design, and maybe some of you also interested in research. Yeah? Because in doing design, of course, we always do both. We start with one small thing, and then we ask for different kind of information, perhaps to get inspiration, and also context. And then you get one channel to make a tunnel of your solution, yeah, and make it very sharp. But there is also a way we understand the work by just focusing on one thing, and this thing until see the atom, sampai kalian tahu atomnya gitu ya. And perhaps this is very prominent in science and engineering. Jadi kalau kalian baca jurnal science and engineering, itu nggak akan lulus. Kalau bicaranya mungkin misalnya material ya. Kalau bicara material A, ya udah material A. Not bothering about what's A gitu ya, dan kenapa E, apa di luar E gitu ya. Ya udah A aja gitu. Nah, sementara kalau desain memang agak beda nature-nya. Kita akan selalu coba menggali apa, bahkan dari definisi dulu harus diperjelas. Jangan-jangan si A ini material ini punya definisi yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Paham ya? Sementara kalau science and engineering, they use just one definition and it's standard. It's very standardized. It happens globally, it's universally accepted by some convention. But in design, actually we want to go for
exploration and creativity. That's why we will question why this definition is legitimate. Okay, that's why this illustration is trying to just show you some insights how in this field, in design field, it's a bit different from your friends in engineering and science kan. Jadi kalau memperdebatkan dengan teman-teman sains dengan satu hal, ya tidak bisa disamakan dengan cara kita memperdebatkan satu hal yang sama gitu ya. Okay, so this is some phrases to understand problem and how to respond to the problem in engineering. Yeah. This is what I mentioned about how in engineering we have a very close and perhaps a bit isolated situation to understand something. Jadi ada masalah, okay, masalahnya disimplifikasi. We need to simplify the problem, and then there is some possibility of solution, and then also perhaps before the solution, basic information to formulate the solution, and then you have the analysis from that solution and refine again. It's very common that you have the solution and then you analyze the solution by testing it, and then you verify whether the solution is valid or not, or the solution is the best solution, or actually it still has something to be completed. Well, in design, this is a bit complicated. This is more complicated. Design method is different from scientific method. Even in the way we define the problem, because we work with what we call uncertainty, ketidakpastian, and we work with patterns. We need to know what a similar occurrence, and then insights. Insights itu maksudnya adalah kadang kita harus berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. There are more than one insight, and we need to know which insights are more relevant than others. Misalnya, and we need to do a lot of research here before we come to this clarity. Yeah. Dan kita bisa fokus ke dalam sebuah usulan inovasi desain. And in between this, we have several process of prototypes, ya. Jadi kita coba testing juga sama. Mungkin bisa nggak kayak gini cara? And we call this exploration and possibilities, ya. Potential solution. Continues to like that. So it's a bit different. This is what I asked earlier, and I'm happy that some of you already understand why it's convergent and divergent. Kalau kalian lupa, ingat aja lensa kacamata yang divergent dan convergent tahu ya. Dia memancarkan cahaya atau memfokuskan ya. Ingat kan ya, gambar lensa itu ya. So in divergent and convergent, there's actually mid space here, somewhere in between. It's the way we always want to elaborate somewhere in between here, right? Once we get the problem, we start to think about what are the possible choices here. Kenapa pilihannya ini? Kenapa pilihannya naik motor? Kenapa pilihannya naik kendaraan umum? Kalau misalnya ada teman yang bawa motor dan kita saat, boleh nggak saya bareng bensinnya dibagi? Berarti kan irisan hibrid ya, antara naik umum sama motor hibrid. Atau bisa nggak saya jalan sampai sini doang, terus habis itu saya naik kendaraan umum? Atau hibrid ya, antara jalan kaki dan kendaraan umum. Saya kayak gitu ya. Jadi nggak selalu juga straightforward ke dalam aja gitu ya.
ini saya mau jalan kaki gitu ya. Ini yang kendaraan pribadi. Bisa juga hybrid. Once we get the details of and different types of user behavior, mungkin ada juga yang punya ide. Saya nyampe di sini naik kendaraan pribadi, misalnya bawa motor, lalu saya ada kelas sampai jam 5 sore sampai jam 5 sore misalnya. Selama itu teman saya dari siang sampai sore bisa pinjam motor saya buat misalnya part-time project online. Bisa juga. Jadi motornya sama, tapi kemudian dia multifungsi nih, bisa private, bisa pribadi, bisa juga jadi bagian dari transportasi umumnya ya. Itu bisa juga. Usernya berubah, switching. Yang penting udah sepakat nih, boleh nggak kita 50-50 bagi-bagi ya. Aku yang punya kendaraannya, kamu yang bawa. Seperti gue, saya juga. So when we talk about this problem and possible choices, we start to think about what is the best way to respond to this kind of problem. Kalau problemnya adalah waktu, responnya apa? Kalau problemnya misalnya masalah ekonomi, gimana yang lebih ekonomis? Kira-kira responnya apa? Choicesnya apa? Kalau problemnya misalnya efektif gitu, dan supaya lebih banyak bergerak, karena sekarang lebih statis, kayak gampang itu ya. Kira-kira responnya apa? Jadi ya mungkin modalnya berubah jadi sepeda listrik misalnya intinya. Bisa kalau lagi capek pakai mode listriknya, kalau lagi sehat pakai sepeda. Nah itu yang menjadi menarik dan ketika bicara desain adalah we need to always think the possible options, yeah, and different type of choices. Apa yang dipilihan semua itu? Coba pikir lagi. And always question it. Selalu ada possible alternatives. But then after getting all the cards on the table, ya, oke, opsinya ini. Kayaknya yang paling bagus ini. That's when the convergence happen. We make choices. So, specifically in design thinking is a process of iteration. Tadi, proses iterasi tadi adalah yang kita sudah bahas soal liberty and content and process. But the point is that you need to know who is the user of your design. Yeah. And then you need to know also the assumption, the underlying assumptions. Apa asumsi-asumsi dasar ketika kalian merumuskan suatu masalah? Apa itu asumsi? Apa itu asumsi? Do you know what is assumption? Asumsi itu kayak pemikiran dari diri sendiri tentang suatu hal yang bisa jadi kurang pasti. Pemikiran tentang suatu hal yang belum pasti ya. Oke, menarik jawabannya. Ada lagi? Apa itu asumsi? Asumsi ini kayak channel di mana gitu ya? Ada yang tahu apa itu asumsi sebelum kita bicara yang lain? Asumsi itu kayak pemikiran dasar yang ditunjukkan dari beberapa observasi atau pengamatan. Misalnya kayak kita udah hadir di kelas ini semua, asumsinya kita semua udah sarapan atau sahur sebelumnya gitu. Oke, jadi semacam pemikiran-pemikiran yang akhirnya memberi
semoga dia benar. Asumsi itu digunakan untuk kita mencoba membuat sebuah situasi yang akhirnya memudahkan kita membuat sebuah skenario. Dan artnya adalah, seninya adalah membuat asumsi itu. Dan asumsi itu pasti akan dipengaruhi sejauh mana kita punya wawasan ya terhadap suatu hal. Oke? Dan dengan itu tadi, with that assumptions, ya, we can redefine the problem. Jadi jangan-jangan masalahnya bukan itu ketika kita bikin asumsi yang berbeda. Ya, tadi misalnya how do you get to the class ya? Perhaps the assumption should be different. Mungkin asumsinya bukan cuma masalah kesehatan, tapi ada masalah kecepatan juga. Jadi ada masalah yang lain juga, mungkin masalah kayaknya lebih nyaman nih, nggak perlu keringetan misalnya, kalau misalnya jalan itu udah keringetan kalau ada. Jadi ada sisi kenyamanan juga, padahal kuliah sampai jam 5 masih pagi keringetan misalnya. Ada sisi komfort misalnya. Okay, so we have to always question, because then we try to unfold different kind of assumptions, and we can criticize the previous assumptions. Ya, saya tadi asumsinya udah pada sarapan atau sahur. Ternyata jangan-jangan nggak semuanya sahur ya, atau nggak semuanya sarapan. Atau malah ya kita lagi pengen intermittent fasting aja supaya lebih sehat. Jadi sarapan itu ya nggak perlu. Biasanya kan jangan-jangan mayoritas mahasiswa itu langsung makan siang, nggak pernah sarapan. That's another possibility ya. Nah, itu akhirnya memberikan semacam keragaman tentang sebuah dunia gitu. Jadi jangan-jangan bukan cuma satu pemikiran tentang suatu dunia gitu, jangan ada pemikiran tentang dunia yang lain gitu ya. And by doing that, we are asking also different kind of alternatives that can respond to one problem to achieve one goal. Okay, so we are all designers. Actually, we are all designers. Jadi kalau kalian melihat di sekitar di jalan aja, ada yang jual kaki lima, mungkin biasa ya melihat. Biasanya jualan, apalagi kalau lagi puasa, jualan takjil. Ada dari gerobak. Pernah kepikiran di mana mereka mendesain gerobak? Kenapa gerobak adalah teknologi yang paling efisien buat mereka? Ada berapa jumlah rodanya? Ada berapa jumlah mungkin storage-nya dalam satu gerobak? Berapa tingginya? Berapa volumenya? Warnanya? Fontnya? Tulisannya? Kalau bertulisan? Ya? Because once we get this idea that everyone is a designers, it's very easy to get different kind of assumptions. Because we can empathize that there are different ways of seeing problems. Jadi perhaps the first thing that you can see on the left is empathize. Yeah? So you learn about audience for whom you design by observation and who is my user, what matters to this person. Yeah? Tadi misalnya masalah gerobak nih. Macam-macam, yang lain-lain bisa ada. Kalau kalian, pokoknya dimanapun ya, di kelas ini misalnya kalian bisa cek desainnya. Even setelah kalian keluar kampus, di jalan, everything you can see everyone is actually designers. Mau kedai, even kos-kosan kalian, kalau kalian kos, kenapa kos-kosan ini? Kenapa kosnya ini? Karena kamar mandinya ada yang di luar, ada yang di dalam. Kenapa ada yang boleh masak, ada yang nggak boleh masak? Ada dapur dan tidak ada dapur. Define, and then you start to define that. Create a point of view that is based on user needs and insights. What are their needs? Mungkin yang tadi yang masalah gerobak, kalau yang bawa penjualnya pedagang perempuan beda nggak ya gerobak? Berat kan ya? Kalau di perempuan itu tidak bisa terlalu berat. Gimana sih bisa gerobak yang itu aja udah mulai pemikiran ya.
antisipasi buat kalau dia udah agak lanjut usia misalnya. Gimana supaya nggak capek? Hal-hal gitu ya. Misalnya tempat tinggal. Kalian misalnya ada tempat tinggal ya. Kenapa sih luasnya segini? Kenapa koridornya kok sempit ya? Kenapa kok padahal masih ada ruang buat dapur, kenapa nggak ada dapur ya? Terus kalian mulai mikir ya, kalau misalnya koridornya luas, berarti mungkin harus nambah petugas kebersihan ya. Jadi biaya kosnya naik. Kalau nambah dapur mungkin harus siap-siap bersih-bersih rutin kalau nanti ada tikus misalnya. Itu kan sesuatu yang perlu digali ya. Atau mungkin kalau sampahnya nambah, jadi biaya sampahnya juga nambah, iuran kosnya juga nambah. Kalau iuran kosnya nambah, marketnya semakin terbatas misalnya. Jadi you start to always try to think of what's going on and what's the underlying conditions between the problem ya. And then you start to ideate ya, brainstorm and come up with any alternative solution as possible. One idea same for each. Jadi ini adalah proses yang paling tengah-tengah di mana kalian mulai cari ide ada suatu permasalahan dari researchnya. Lalu sampai ke tes ya, ini adalah sebuah proses iterasi yang tadi kita bahas. You start to make the prototype. The prototype is something that you do to get the sense of clarity ya, tadi from uncertainty to clarity and focus. Whether this is relevant ya, apakah solusinya relevan gitu ya, coba dites dulu gitu ya. Or actually only one part of it is solving the problem. Oh ternyata yang direspon cuma bagian ini aja, yang ini nggak nyambung gitu. Oh ya udah kalau gitu mungkin kita fokus di sini aja. Ini mungkin for the research, for the project. So in these two last two is when you start deciding. You start to determine, yeah. So you make a presentation, one or more ideas. How can I show my idea? It's a rough draft. You can make a PowerPoint presentation. You can make a drawing. You can make posters, and you start to ask for feedbacks. And then when you're doing the test, share your prototype idea with the original user for feedback. What worked, what didn't. You can ask for the users directly, or you can make several steps. First step, perhaps you need to define the scope of test. Maybe you need to make samples. Kalau kalian menciptakan suatu objek untuk mahasiswa ITB jadi nama, apakah kalian akan mewawancara semua mahasiswa? Enggak kan? Kalian ada ujian ya, jadi kalian harus belajar, bukan cuma mengerjakan teori. So what will you do? What will you do? Dari sampel, kira-kira berapa sampelnya dan bagaimana menentukan sampelnya? Apakah per fakultas? Apakah per usia? Apakah per jenis kelamin? Apakah sesuai waktu yang ada? Kita cuma punya waktu 1 minggu. Apakah sesuai dengan jumlah mahasiswa dalam kelompok kalian yang bisa dan punya teman banyak? Mungkin yang organisasi saya cukup kayak tadi yang udah 100 orang tanpa masuk. Saya anak BEM langsung KM didistribusi. Atau saya punya kenalan orang kemahasiswaan ITB pusat, bisa aja dibikin survei questionnaire online dan itu aja gitu ya. Misal, so it also defined by your access to the users. Okay? Ini ya, jadi empathize, define, ideate, prototype, test. Empathize, how do I approach the challenge? Define, how do I interpret my findings? Ideate, what do we create? Prototype, how do I build my idea? And test, how do I prove and improve the idea? Kira-kira yang kalian lakukan di kuliah
udah text kan ya, kalian gambar ya. Kira-kira gambar itu ada di proses mana? Saya kalian semua punya ide nih, kalian gambar itu yang mana tuh? Kira-kira kalau kalian menggambarkan suatu objek, ini adalah objek, suatu objek ide dari kelompok kami. Ini gambarnya apa? Itu tahapnya mana? Hah? Kalian yang mana? How do I express my mind? How do I express my mind? How do I express my mind? Itu gambarnya menggambarkan si define dulu. Kalau kalian udah dapat ide objeknya dan pengen menggambarkan objek itu ke dalam suatu media visual, si poster misalnya. Nah itu kira-kira apa? How do I will Oke. Kalau misalnya teman-teman kalian belum respon posternya, kira-kira apa? how do I Oke. Udah jelas ya bagian ini? Ada pertanyaan dulu? Do you have any questions? Okay. I will go one by one ya. But not too in detail, just to give an illustration. So by saying the first thing is empathize. The aim is to create meaningful innovations, and you need to know your users and care about their lives. Bayangkan, jadi ini ilustrasinya misalnya ada sebuah mainan ya. Kira-kira yang di highlight adalah mainannya ya, bukan cuma anak kecilnya dan peliharaannya gitu, tapi mainannya. Jadi kita berempati gitu, kira-kira apa sih yang menjadi sebuah nilai lebihnya gitu ya, dan sesuatu yang menjadi makna buat pengguna ini gitu ya. Lalu define finding the right problem is the only way to create right solution. Jadi the right problem, right solution. The right question, right answer. Jadi kalau yang di awalnya belum tepat, ya nanti keluarnya tidak tepat. Kalau bahasa engineering itu garbage in, garbage out. Ada kan istilah itu? Garbage in, garbage out. Jadi kalau yang data yang masuknya data yang kurang bagus, ya keluarnya juga hasil pemikiran yang kurang bagus. Ya, ini yang misalnya ya. Framing the right problem is the only way to get that solution. Jadi ini cara melihat misalnya dengan memberikan matrix ya. Kolom pertama ayat, kolom kedua trying to, kolom ketiga but, kolom keempat because, kolom kelima which makes you feel. Dan kita minta misalnya usernya mengisi di sini. Coba siapa kita kan ya ayat itu. Misalnya I am director, I am professor, I am student, I am woman. You know, this kind of list of identity. Yeah. I'm trying to manage my debt. I'm trying to find stability. I'm trying to get a better grades, misalnya. But ini adalah problemsnya, obstacles ya. But there are some problems with my career, misalnya kalau di professor. There are problems with my capacity to learn science, misalnya kalau kalian yang dapat grades. Because karena apa? Masalahnya kira-kira karena apa ya? Mungkin karena saya nggak terlalu suka matematika karena ada pengalaman yang kurang menyenangkan. Kenapa pengalamannya itu? Nah itu digali di bagian because sebelum akhirnya muncul which makes me feel apa gitu. Jadi
dan data yang sangat terstruktur dengan rapi ya. An idea is not about coming up with the right idea, it's about generating a broadest range of possibilities. So this is what we discussed about ideas, that we don't need to always making one perfect idea, but actually it's great to make different kind of alternatives that question one idea to another one. Jadi ini gambarnya misalnya kita lagi testing idenya apa aja ya di PMK itu banyak kita diskusikan and then making the prototype. This is an example of prototype. Ada yang tahu kira-kira prototype apa? Setir apa kira-kira? Dari ukurannya kira-kira ukuran apa? Ya mungkin mobil beneran kayaknya ya. Mungkin di sebuah game ya, game station ya. Tapi kita pengen ada sense experience kayak beneran gitu. Jadi kira-kira gimana ya? Dia we are playing, but actually it seems like real. It's very real. So this is the prototype. Jadi idenya adalah tadi ya, kamu sudah mulai menciptakan bendanya. And then you test. Ya. Testing is an opportunity to learn about your solution yang jadi misalnya coba tes pasar tadi ya, apa feedback yang didapatkan. Nah, I would like to stress about this one. Can you open your phone and step? Siapa yang paling cepat? Angkat tangan. Siapa yang paling cepat? Ayo. Siapa? Cepat angkat tangan. Oke, siapa? Yang udah? Yang udah? Yang udah? Angkat tangan. Oke. Ya. Dari foto pertama ya. Most students choose design for the wrong reasons. Terus, pokoknya di satu gambar itu dibaca. The common design sketch reasons. I have been sketching since I was a kid. I've always been creative. I didn't want to be an engineer, doctor, or lawyer. None of these are bad, but they're not strong reasons to choose a career. The blind spot, because being a designer isn't an escape from work, it is the work. Design is a job you show up to every day for years. The reality check. Design is not just sketching. Most days look like solving similar problems again and again, sitting through reviews, defending decisions, reworking things you thought were done. Creativity is a small slice of the pie. The uncomfortable truth. Design can be technical, mentally exhausting, repetitive, and ambiguous in its own way. It can be just as demanding as engineering, law, or medicine, just without clear right answers. Next, siapa yang lanjutkan? Ada yang lanjutkan? Masih ada spotnya? Udah mulai dapat ya? Idenya? Bisa lanjutkan? Mungkin yang di belakang? What actually makes it's confusing liking creativity with liking design work. Liking art does not mean liking iteration. Liking sketching does not mean liking decision making. Hating traditional careers does not mean design being easier. Who actually laughs? The student who laughs usually enjoy framing problems, not just executing, are okay in doing unglamorous work repeatedly, care about clarity more than applause, can sit with comfort with it, design with stamina more than talent. The better the question, if you're choosing design, don't ask, am I creative enough? Ask, do I want to do this by thinking every day? Oke, pertama buat dua yang tadi siapa namanya pertama? Nadia. Ini tadi Farah. Oke. Siapa dari kelompok timers? Oke.
Instagram account post. Kira-kira apa yang dimaksud di situ? Apa yang dimaksud dalam postingan ini? Jujur aku malah kepikiran tentang pengalaman aku sendiri kayak waktu awal-awal udah masuk sampai aku kayak ngerasa apakah aku orang yang cukup kreatif gitu buat berada di bidang yang isinya ya designing gitu. Setelah baca ini aku malah kayak oh kayaknya aku mau tetap di sini gitu karena aku tipe orang yang suka problem solving gitu. Sedangkan kayak aku suka gambar juga, tapi aku nggak ngerasa sekreatif itu gitu loh buat melakukan hal yang fully kreatif gitu. Kalau habis baca ini aku jadi merasa lebih tenang gitu sih. Oke, Hasya. Hasya bilang mau lebih tenang setelah baca ini. Ada yang mau share juga? Mungkin? Anyone want to share? What do you think? Menurut aku ini juga lumayan reassuring sih, soalnya kayak sama kayak Hasya juga, aku awal masuk arsi, aku merasa kayak I'm not as creative as other person gitu. Tapi habis baca ini kayak oh ya we all have our own path gitu. Aku juga setuju banget sama jawabannya sama Hasya. Kayak dari awal aku mau masuk arsi itu cukup concern kayak apakah aku bisa memenuhi kebutuhan dari user aku, dari desain aku. Tapi ya dari postingan ini juga aku jadi mikir lagi mengenai keputusan aku di arsi. Mungkin yang satu lagi terakhir sebelum kita break ya. Apa yang mau share? Anyone before break? You wanna share? Aku setelah baca postingan ini ngerasa lebih tahu apa yang harus aku lakukan di kuliah ini selama menjalani proses menjadi arsitektur. Aku tahu bahwa aku harus lebih kreatif lagi karena memang banyak saingannya. Lagi mungkin satu lagi Bang Ray boleh share? Mungkin saya akan mengutip salah satu kalimat dari sini yaitu lighting art does not mean like inspiration. Lighting sketching does not mean like decision making. Jadi kita sebagai anak yang masih muda kita kadang berpikir bahwa karya-karya yang kita mimpikan itu pada hasil akhirnya misalnya kayak sebagai arsitek bikin bangunan itu kita hanya kayak bikin bangunan gitu aja, memikirkan sisanya. Kalau misalnya dalam dunia kerja itu banyak hal yang membosankan. Jadi there's a lot of boring work dan kita harus siap untuk menghadapi itu. Jadi ketika jadi arsitek kita jangan mikir kalau kita itu hanya making art, tapi kita juga bakal banyak technical issues gitu. Jadi ya seperti itu. Oke, thank you for everyone ya. Ini tadi Bang Ray ya. Ini siapa? Zikri. Oke, Bang Ray, Zikri, for sharing. Mungkin terakhir kalau ada yang mau nambahin, what's your thoughts about who is designer and what's your assumption? Ini assumption ya. Seakan-akan desainer harus kreatif, harus gambar bagus. Kalau gambar bagus kreatif. And what do you think about the business post? Anyone? Tadi mungkin Zikri bilang selesai dengannya. How do you think of being with others ya? Ada lagi mungkin? Before we have a break. Udah jelas ya? Oke.
Oke, kalau sudah jelas, we're going to have a break for 10 minutes. But before we have a break, I will explain that after the break, you will need to do a quiz. I will share the quiz. You okay? Okay. It's very fun, yes. It's very fun because today is a bit tense, and I feel like you are very tense. I hope that the quiz doesn't make you a bit more tense. We're going to meet again here after 10 minutes, and you need to work with your groups and you design name part for your group. Okay? This is a preparation for tomorrow online. So after the session, the next session will be focusing on that. And I will give you some instruction on this. So the more you have breaks out there, the less time you have with your friends. So please come back very soon. The sooner the better, but you have more time to work with it. Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, sudah? Sudah ya? Oke, sampai ketemu 10 menit lagi. Thank you so much. And then, yeah.